Indonesia kembali jadi bahan pembicaraan hangat di Asia. Setelah publik ramai soal naturalisasi Emiliano Jonathan, kini muncul lagi satu nama besar dari Eropa, Thijs Dallinga, striker Polonia yang juga dikabarkan segera menyusul bergabung. Media Arab Saudi bahkan langsung menyorot tren ini dengan komentar yang cukup menohok, menyebut bahwa Indonesia terus kedatangan pemain baru. Komentar itu tentunya ada benarnya. Dalam 2 tahun terakhir, Indonesia memang gencar memperkuat tim nasional dengan wajah-wajah segar, baik dari pemain lokal yang berkembang pesat maupun deretan pemain keturunan dan naturalisasi yang berkarir di luar negeri. Hasilnya, level permainan tim Garuda perlahan naik kelas, mampu memberi perlawanan di ajang besar, dan kini makin percaya diri menatap kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Thijs Dallinga jelas bukan sekadar tambahan nama. Ia datang dengan label bomber Eropa yang sudah mencicipi kerasnya kompetisi di Ligue 1 bersama Toulouse, hingga akhirnya mendarat di Serie A bersama Bologna. Bagi tim Indonesia, ini bisa jadi potongan puzzle penting yang sebelumnya hilang. Penyerang dengan postur, insting gol, dan pengalaman Eropa yang mumpuni. Tak heran jika kabar ini langsung membuat panas suasana menjelang duel melawan Arab Saudi dan Irak. 2 laga krusial yang akan menjadi tolok ukur seberapa siap Garuda untuk bersaing dengan tim-tim raksasa Asia. Fenomena masuknya nama Thijs Dallinga ke radar timnas Indonesia membuat banyak pihak terbelah. Di satu sisi, para supporter menyambut dengan penuh antusias, karena siapa yang tidak ingin melihat penyerang Serie A mengenakan jersey merah Garuda. Namun di sisi lain, ada juga yang mempertanyakan, sampai kapan Indonesia akan terus menambah pemain baru dari luar? Sebenarnya ini bukan strategi baru. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir memang sudah menegaskan bahwa target utama adalah menjadikan Indonesia kompetitif di Asia, bahkan punya peluang tampil di Piala Dunia. Untuk mencapai itu, kualitas skuad jelas harus ditingkatkan. Dan cara tercepat adalah dengan menghadirkan pemain-pemain yang sudah teruji di level Eropa. Arab Saudi yang akan jadi lawan Indonesia dalam babak lanjutan kualifikasi tampaknya sudah mengamati tren ini. Mereka tahu skuad Garuda bukan lagi tim yang hanya mengandalkan pemain lokal. Kini ada kombinasi unik, darah muda dari liga domestik, pemain keturunan Eropa, hingga beberapa nama naturalisasi yang berkarir di luar negeri. Itu sebabnya komentar dari media Saudi yang berbunyi, Indonesia terus kedatangan pemain baru, bukan sekadar sindiran, tapi juga bentuk kewaspadaan. Menariknya, Dallinga bukan satu-satunya yang sedang jadi perbincangan. Nama Emiliano Jonathan yang disebut-sebut punya potensi besar di lini tengah juga sedang diupayakan segera bergabung. Artinya, ada proyek besar yang tengah disiapkan Patrick Kluivert bersama tim kepelatihannya. Mereka tidak hanya ingin memperkuat satu posisi, melainkan membangun fondasi baru agar Indonesia punya kedalaman skuad yang lebih tangguh. Dengan atmosfer seperti ini, publik tentu makin penasaran seperti apa nantinya kombinasi wajah lama dan baru di skuad Garuda. Dan apakah langkah cepat Indonesia menghadirkan pemain Eropa benar-benar bisa menjadi kunci untuk menembus level tertinggi? Thijs Dallinga, bomber Eropa dengan rekam jejak menjanjikan. Thijs Dallinga bukan nama sembarangan di kancah sepak bola Eropa. Lahir di Groningen, Belanda pada 3 Agustus 2000. Ia memiliki postur 190 cm yang membuatnya tangguh di udara sekaligus efektif dalam duel fisik. Karirnya dimulai di FC Emmen, lalu sempat mencuri perhatian saat berseragam Excelsior di Eerste Divisie pada musim 2021-2022. Saat itu, ia mencetak 36 gol dalam 43 laga. Sebuah catatan luar biasa yang mengantarkan klubnya promosi ke Eredivisie. Performa impresif itu membuat Toulouse dari Ligue 1 memboyongnya. Di Prancis, Dallinga tetap konsisten, mencetak 2 digit gol dalam semusim, termasuk tampil di kompetisi Eropa. Dari situ, Bologna kemudian membawanya ke Serie A, salah satu liga paling kompetitif di dunia. Meski di musim 2024-2025 catatan golnya sedikit menurun, Dallinga tetap menjadi opsi penting di lini depan.
Dengan pengalaman menghadapi bek-bek kelas dunia, wajar jika namanya kini digadang-gadang bisa menjadi senjata baru timnas Indonesia. Potensi naturalisasi dan dampaknya untuk timnas Indonesia. Isu naturalisasi Dalingga mulai ramai setelah beberapa media asing, termasuk dari Korea Selatan, menyoroti kemungkinan sang striker memperkuat Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Walau belum ada konfirmasi resmi soal silsilah keturunan Indonesia dalam keluarganya, spekulasi ini terus mencuat. Jika benar terrealisasi, ia bisa langsung mengisi kekosongan di lini depan yang ditinggalkan oleh Romani akibat cedera. Patrick Kluivert bersama asistennya Alex Pasteur diyakini sudah punya rencana khusus bila Dalingga benar-benar masuk skuad. Dengan gaya main yang mirip Romani, adaptasi Dalingga diperkirakan tidak akan terlalu sulit. Kehadirannya bisa membuat lini serang Garuda lebih berlapis, bersaing dengan nama-nama seperti Rafael Strijk hingga Ragnar Oratmangun. Lebih dari sekedar tambahan pemain, Dalingga berpotensi menjadi sosok sentral yang mampu mengubah wajah timnas Indonesia. Kekuatan fisik, naluri mencetak gol, serta mental bermain di level Eropa bisa menjadi pembeda ketika menghadapi lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak. Dan jika ia benar-benar turun di laga kualifikasi, publik sepak bola Indonesia tentu akan menanti. Apakah Garuda akan terbang tinggi dengan amunisi baru dari Serie A ini? Bergabungnya Theis Dalingga ke dalam proyek besar timnas Indonesia jelas menghadirkan harapan baru. Dengan rekam jejak impresif di Eropa dan pengalaman menghadapi level permainan tertinggi, ia bisa menjadi tambahan kualitas yang dibutuhkan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, jalan menuju proses naturalisasi tidak selalu mulus. Regulasi FIFA hingga bukti keturunan masih jadi tantangan yang harus diselesaikan sebelum Dalingga benar-benar berseragam merah. Meski begitu, optimisme tetap mengalir deras. Publik sepak bola tanah air tahu bahwa untuk menembus panggung dunia, Indonesia membutuhkan lebih dari sekedar semangat. Tim ini butuh kualitas, pengalaman, dan mental juara. Kehadiran Dalingga bersama Emiliano Jonathan dan deretan pemain muda berbakat bisa menjadi kombinasi sempurna untuk membuat Garuda lebih kompetitif di Asia. Kini semua mata menunggu satu hal, apakah Theis Dalingga benar-benar akan menjadi bagian dari skuad Patrick Kluivert? Jika iya, maka Indonesia bukan hanya menambah pemain, tetapi juga menambah keyakinan bahwa mimpi tampil di Piala Dunia 2026 semakin dekat untuk diwujudkan.